93,3 FM Thompson News Radio. Sahabat Thompson, sore hari ini kita akan bertemu kembali dengan Coach Adrian dalam program Open Mind with Adrian Luiz. Dan hari ini kita tidak terasa sudah memasuki episode ke-18. Dan hari ini topik yang akan kita angkat adalah tiga suku kata nih, SSS gitu. Maksudnya bertanya dan bertanya. Apa kabar, Coach? Yes, kabarnya luar biasa Pak Patrick dan para sahabat Thompson ya. Jadi topik hari ini seru nih, tentang namanya berani untuk meminta bertanya. As gitu ya. Nah, karena ini banyak orang yang nggak berani bertanya ya. Nah, saya mau mulai dulu sebelum kita bahas lebih seru nih sesi ini ya. Ada sebuah quotes dari Percy Ross, dia seorang entrepreneur yang sukses di Amerika sana. Makanya seperti ini. Kamu harus bertanya, meminta ya. Meminta atau bertanya, menurut pendapat dia nih, Percy Ross, adalah sebuah rahasia kesuksesan dan kebahagiaan yang paling kuat dan seringkali diabaikan di dunia. Jadi, kalau kita mau dapat sesuatu hal, kita mesti bertanya. Nah, seringkali kita nggak berani nih nanya nih, merasa nggak enakan lah, takut terlihat konyol lah, takut terlihat namanya bodoh lah, takut kelihatan nanti serakah lah atau apa gitu. Akhirnya kita nggak berani nanya. Padahal kalau kita belajari di sepanjang sejarah, orang sukses pasti adalah orang-orang yang berani bertanya, dalam artinya adalah berani meminta. Makanya karena dia meminta, maka dia mendapatkan apa yang dia minta. Kira-kira begitu pengantarnya dulu, Pak Patrick. Jadi konsepnya itu sebenarnya walaupun ini ask, tapi bukan hanya bertanya. Tetapi intinya adalah apakah kita punya keberanian untuk menyampaikan sesuatu. Dan kadang-kadang dalam proses penyampaian itu memang kadang-kadang kita harus bertanya. Misalnya, Anda butuh apa sehingga saya tahu apa yang akan saya berikan untuk orang lain itu, gitu kan gitu. Ataupun aspek-aspek lain yang lain kita pengen tahu sebenarnya apa problemnya orang lain. Kita tidak pernah tahu kebutuhannya kalau kita tidak bertanya gitu. Betul. Atau kita tidak menyampaikan bahwa kita punya sesuatu mungkin yang bisa membantu dirinya gitu kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana penting bagi individu itu untuk belajar bertanya dalam upaya untuk pengembangan diri, kalau konteksnya ini adalah self development gitu. Jadi bertanya ini dalam arti yang meminta, itu kita sebagai personal development itu kita perlu belajar. Nah, karena ini sebenarnya sebuah hal yang kita secara alamiah itu kita sudah miliki. Namun seiring bertumbuhnya usia kita makin bertambah usia. Rata-rata riset menunjukkan bahwa orang-orang jadi nggak berani meminta, Padahal kalau kita belajar ya, anak kecil contohnya ya, saya punya anak 2 gitu ya. Mungkin para sobat Thompson ada yang punya anak gitu ya. Coba perhatiin deh, anak-anak kita kalau meminta sesuatu gimana caranya? Terus kan, minta terus kan, dan mereka jeplak aja udah ngomong kan? Nah, mereka meminta nothing tulus gitu ya. Minta, nggak didapat ya sudah. Next time minta lagi, nggak dapat ya sudah. Next time nggak dapat, minta lagi, nggak dapat ya sudah gitu. Sampai akhirnya mereka mendapatkan apa yang dia minta. Nah, ada sebuah riset yang luar biasa. Ini pernah dilakukan di sebuah universitas di Chicago, di mana dikumpulkan 20 orang. Nah, 20 orang ini adalah cowok-cowok single. Nah, cowok-cowok yang nggak pernah punya pasangan, nggak punya pacaran gitu ya. Nah, ternyata cowok-cowok itu dia diketahui waktu di sebuah riset adalah apa? Mereka adalah orang-orang yang nggak pernah berani meminta kepada wanita untuk menjadi pacarnya dia. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang pemalu, takut, dan merasa bahwa diri mereka nggak menarik. Nah, kemudian oleh coach dia bilang gini, kamu seringkali kan masalah kamu adalah kamu takut terhadap respon. Sekarang saya minta kepada kamu untuk bertanya kepada minimal 10 orang teman-teman kamu yang perempuan, tolong dong kasih tahu apa yang menurut kamu saya itu menarik. Nah, setelah survei itu dilakukan, yang luar biasa Pak, ternyata para cowok-cowok ini mendapat bahwa Pak, oh ternyata
cewek itu nggak semakin itu ya. Ternyata saya punya ya sisi-sisi positif ya. Ternyata saya kalau ini, ternyata saya keren juga ya. Nah, seringkali kita ini kan yang bermain kan sinetron pikiran kita. Merasa, aduh kayak saya nggak mampu, saya nggak layak, saya nggak menarik. Akhirnya kan nggak berani minta kan. Nah, padahal apa? Sebenarnya dalam konsep kita meminta ini, kita kan narik tulus. Kan ibaratnya sekarang kita nol ya. Kita minta ditolak, ya tetap nol gitu ya. Kalau kita minta dapat, ya dapat 1 gitu ya. Nah, kenapa nggak kita belajar untuk meminta? Nah, coach yang mengatakan seperti ini. Dia menyimpulkan seperti ini. Bahwa seringkali diri kamu sendiri yang telah menolak dirimu sendiri sebelum kamu memberikan kesempatan untuk sesuatu yang baik. Dan kamu akhirnya nggak berani ambil resiko. Coachnya keren banget ya. Yang menolak adalah diri kita sendiri. Ya, sebelum kamu memberikan sebuah kesempatan pada dirimu untuk mencoba sesuatu hal. Nah, jadi kalau hari ini para sahabat Thompson udah biasalah bertanya, nggak ada masalah. Ya udah deh, boleh nggak usah nonton. Nggak usah nonton rekaman ulang ini atau nggak usah dengerin kita punya talk show. Tapi kalau kita merasa saya butuh nih untuk saya belajar sesuatu. Ini adalah jawaban yang tepat buat kita. Jadi intinya apa? Mungkin selama ini kita nggak berani meminta. Jangan-jangan karena kita telah menolak diri kita sendiri lebih dulu. Demikian Pak Patrick. Iya, menarik sekali. Benar banget bahwa kita itu sering takut terhadap responnya. Ya kan gitu. Padahal itu tadi nothing tulus sebenarnya. Benar. Ya gitu, nothing tulus gitu. Dan akhirnya yang terjadi adalah benar istilahnya kita tuh menolak diri kita sendiri. Orang lain belum menolak, kita itu sudah menghentikan semuanya dan kita sudah menolak semua gagasan-gagasan yang mau kita sampaikan ya gitu. Bener. Padahal kalau kita namanya ditolak, kita nggak bikin diri kita makin jelek atau makin buruk kok. Tapi diri kita ya begini diri kita gitu ya. Nah, seringkali orang takut karena harga dirinya gitu ya. Terluka. Jadi akhirnya nggak berani minta. Padahal ya nggak apa-apa, kita prinsipnya gitu aja. Belajar seperti anak kecil. Kita minta aja, nggak dapat ya sudah, lain kali minta lagi gitu ya. Sampai dapat gitu. Ini agak menarik topik hari ini karena ini juga bisa jadi teori colongan nih buat teman-teman yang mau nyari pacar atau tertarik sama orang lain tapi nggak berani ngomong gitu atau tidak percaya kepada dirinya sendiri kan gitu. Mungkin bisa mulai belajar untuk memikirkan nothing tulus, tanya aja gitu kan gitu. Kira-kira apakah aku ini menarik untuk kamu gitu atau untuk orang lain ya gitu. Betul. Jadi ini gunanya bukan hanya itu ya. Nah, tolong ya, saya kasih disclaimer dulu. Gunakan untuk hal kebaikan, jangan gunakan untuk merugikan orang lain ya. Ini sebuah ilmu yang baik untuk kita mengupgrade diri kita. Jadi kita bisa gunakan contoh apa? Kita misalkan yang kerja-kerja, misalkan mau minta naik gaji, ya nggak apa-apa kita minta. Ditolak ya sudah nggak apa-apa. Kan namanya coba kan, nanti tulus kan. Kalau nggak diterima ya kita dapat gaji sekarang. Kalau diterima ya kita naik gitu ya. Terus apa? Misalkan gini, kita minta sebuah misalkan donasi atau sumbangan kalau kita kerja di bidang sosial. Nggak apa-apa. Minta aja. Mau nggak Bapak Ibu ikut berkontribusi di sini, bantuin? Nggak dapat ya sudah nggak apa-apa, toh sama aja kan kita nggak ada beruan, nggak jadi minus gitu ya. Terus apa contoh? Kita minta misalnya kita nginep di sebuah hotel, terus kita minta, boleh nggak saya minta yang kayak di Bali gini, saya minta yang view-nya di upgrade, yang bisa view pantai atau view ke laut. Nah nggak dapat ya udah nggak apa-apa gitu ya, tetap kita kan dapat nginep di hotel itu kan. Terus apa? Misalkan contoh, kita misalkan minta dapat diskon. Boleh nggak dikasih diskon? Ya nggak apa-apa. Kayak kita kan, contoh kita belanja di mana, boleh nggak di diskon, dapat potongan? Kalau nggak dapat ya sudah nggak apa-apa. Kalau kita butuh bayar tetap ya. Tapi kan nggak ada salah yang kita meminta dulu kan? Atau minta free sample. Ya kan? Seringkali kan kita juga dapat nih. Kalau kita ke mall gitu bisa minta, boleh nggak coba tester-testernya ya? Kasih ya kan? Kalau nggak dapat juga nggak apa-apa. Atau kita bisa misalkan dengan ada perjanjian kerjasama ya kan, kita kan bisa meminta dalam hal negosiasi, boleh nggak dapat hal yang lebih baik gitu ya. Nah bisa minta juga. Atau misalkan contoh kita dalam dunia bisnis, kita minta boleh nggak pesanan saya diantar lebih cepat. Kita juga meminta kan. Nah terus bisa juga contoh lagi, ini banyak contoh-contoh meminta, saya tulis macam-macam ya. Misalkan kita punya kerja diberi deadline sama atasan kita bisa, Pak bos boleh nggak ya saya minta perpanjangan waktu. Ini kayaknya kalau waktu ini mepet sekali. Nah, itu juga kita meminta, ya kan?
Atau kita misalkan minta jatah, kita minta cuti gitu ya, di kantor kita cuti. Atau misalkan kita minta misalkan di rumah, misalkan tolong dong kepada kita punya member di rumah ya, pasangan kita atau siapapun, tolong dong bantu saya untuk apa? Karena kita minta. Yeah. Kan? Nah, seringkali hal-hal begini nih, contoh-contoh macam-macam saya berikan banyak lengkap. Kadang kita merasa nggak enakan, akhirnya kita nggak berani minta. Akhirnya ya udah begitu. Tapi kalau kita minta ya cuma dua kan, diterima atau enggak. Kalau enggak juga kita tetap pada kondisi kita semula, nggak ada ruginya. Jadi beranilah untuk kita mengajukan permintaan, bertanya. Jadi kalau saya mencoba untuk mencerna lagi gitu, konteks dalam kita bertanya, lalu kita hubungkan tadi dengan ketakutan terhadap respon. Berarti sebenarnya yang harus kita mulai dulu dalam diri kita adalah tidak berharap terlalu banyak terhadap apa yang mungkin akan kita dapatkan ya. Bener, iya. Jadi belajarnya kayak prinsip anak kecil. Kita minta, dapat ya sudah, enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi kita belajar satu kayak anak kecil itu sikap mental seperti itu ya, nothing tulus gitu ya. Sama seperti kita juga berdoa sama Tuhan. Kan kita doa sama Tuhan, Tuhan aku minta ini. Nah jawaban Tuhan kan biasa iya dikasih atau enggak atau tunggu. Nah seringkali jawaban Tuhan kan tunggu waktunya sampai kita tepat untuk kita dapatkan apa yang kita minta. Nah mumpung ini pertanyaan yang cocok banget dengan yang mau saya bahas juga pada para sahabat Thompson ya, buat Pak Patrick. Jadi saya pernah baca sebuah buku, judulnya adalah Aladdin Factor Aladdin. Nah ini dikarang oleh guru saya, namanya Jack Canfield dan Mark Victor Hansen ya. Ini seorang penulis yang terkenal, buku Chicken Soup ya. Nah namanya kan Aladdin Factor. Jadi kita kan tahu kan namanya lampu ajaib. Nah digosok-gosok kemudian keluar jinnya ceritanya gitu ya. Nah kita mengajukan permintaan. Nah yang perlu belajar di buku ini adalah bagaimana caranya kita meminta. Nah, ini kita bahas nih. Caranya kita meminta. Yang pertama nih tipsnya. Yang pertama adalah mintalah seolah-olah kamu sudah mendapatkannya. Nah, jadi apa? Ini penting. Kalau kita mau minta, milikilah ekspektasi yang positif. Jangan belum minta udah masa, aduh ini kayak bakal ditolak deh, gagal deh. Nah, punya harapan dulu, bisa diterima. Yang pertama ya. Yang kedua, kita harus punya asumsi kalau kita itu akan mendapatkan apa yang kita dapatkan, ya kan? Seringkali orang punya asumsi juga sama. Aduh, kayaknya nih saya kalau minta cocok nggak ya? Kira-kira saya oke nggak ya? Nah, kita kan udah punya asumsi yang enggak dulu, ya kan? Makanya punya ekspektasi yang positif. Yang kedua punya asumsi ya kan. Nah kemudian yang ketiga adalah mari kita bertanya kepada orang tepat, kepada orang yang bisa memberikan apa yang kita minta. Contoh kan nggak mungkin dong kita minta naik gaji, misalkan di konteksnya dalam pekerjaan perusahaannya, kita minta naik gaji, tapi minta naik gaji kita ngomongnya sama rekan kerja kita. Nah kan salah kan? Seringkali orang salah, mintanya pada orang nggak tepat. Mintanya pada siapa? Atasan kita dong. Kan? Terus apa contoh? Kita misalkan nginep di hotel, mau minta dapat misalkan upgrade kamarnya, view-nya. Kita mintanya sama cleaning service atau bagian ininya. Yang nggak dikasih, mintanya kepada apa? Kepada FO-nya ya kan? Harus kita minta orang tepat kan? Front officer kan? Sama juga ada teman saya, dia juga pernah gini, dia minta naik pesawat terbang, dia minta, boleh nggak di upgrade free ke business class? Dikasih loh. Kadang kan beberapa kayak teman saya kan seringkali juga dapetnya kalau kita di upgrade free ke business class free, tiba-tiba dinaikin kan. Tapi nggak ada salah, saya coba, boleh nggak saya naikin ke business class for free? Nah, bisa jadi kita minta dikasih. Kalau nggak coba, kita nggak pernah tahu ya kan. Terus apa? Mintalah secara jelas dan spesifik. Contoh ya, ini seringkali kesalahan. Saya pengen naik gaji. Nah, kan yang ditanya kan bingung. Naik gaji berapa? Sama seperti gini. Kita bilang, saya mau jadi lebih sejahtera, lebih makmur, lebih kaya gitu. Oke, saya kasih nih. Contohnya ke Pak Patrick. Pak Patrick misalnya mengajukan sama saya, bilang, saya mau jadi orang lebih kaya. Yaudah, saya ambil dari dompet saya uang Rp1.000 saya kasih. Lebih kaya nggak apa-apa? Lebih kaya Rp1.000. Nah, bukan gitu. Saya maunya bukan gitu. Nah, apa? Artinya apa? Kita perlu minta secara spesifik.
Kayak orang bilang, Pak, saya mau naik gaji. Nah, berapa? Kita bilang, Pak, boleh nggak? Bu, boleh nggak? Saya udah kerja di sini cukup lama. Saya sudah menunjukkan kontribusi saya, kerja keras saya. Saya udah menunjukkan dedikasi saya di sini. Boleh nggak gaji saya dinaikin? Misalkan kalah 20% dari yang saya terima saat ini. Nah, kita kan meminta, tapi spesifik. Angkanya jelas. Bahkan kalau bisa nominal jelas lebih bagus sekali ya. Itu yang pertama. Bertanya secara spesifik. Yang kedua juga, bertanya namanya kasih waktunya tepat. Contoh, boleh nggak saya minta janjian ke kamu? Nah, ini biasanya para sales ya, atau para marketing. Boleh nggak, Pak, kita janjian ketemu? Nah, itu kelihatannya kan bagus. Tapi kurang spesifik. Kapan? Nah, misalkan apa? Kita bikin spesifik. Pak, saya mau ketemu Bapak nih, mau jelasin sebuah produk ini, Pak. Bagus banget nih, Pak. Kira-kira Bapak ada waktu free malam ini atau besok malam, Pak? Nah, kita kasih 2 pilihan. Makanya akan dijawab. Ini juga saya gunakan sama. Saya juga dalam produk yang saya jual, saya bikin sebuah buku digital. Saya memblast sebuah email untuk marketing. Saya tanya gini, oke, saya berikan kepada teman-teman semua yang baca email ini, ya kan, sebuah pilihan. Kalau beli hari ini dapat harga promo, kalau besok harganya naik. Nah, itu kan jadi kan jelas kan, meminta untuk mereka membeli, gitu ya. Terus kemudian berikutnya juga, Pak, meminta, misalkan kita minta sebuah perilaku tertentu, tapi secara spesifik. Misalkan kita bilang ini, tolong bantu saya di rumah ya. Nah, bantu apa? Lesin, tolong ya, ini saya lagi repot nih, bantuin saya ya. Untuk misalkan katakanlah, Pak, kalau ada sampah di rumah, sampahnya tolong diringkesin, diringkas, kemudian buang di tempat sampah. Kemudian kalau sudah makan, tolong langsung dicuci piringnya. Nah, kan permintaannya secara spesifik. Kemudian yang penting lagi adalah kita bertanyanya itu berulang-ulang. Ini seperti anak kecil. Kenapa? Karena ini sebuah prinsipnya. Hari yang berbeda akan membuat orang juga moodnya beda. Hari yang beda akan membuat orang juga punya sebuah data dalam dirinya, informasinya juga beda. Ya kan? Hari yang berbeda kadang juga komitmen dia juga berubah. Keadaan dia berubah. Apa yang dipelajari berubah. Dan mungkin dulu tingkat trust-nya juga bisa jadi berubah. Atau bisa jadi kemampuan bayarnya berubah. Atau ekonomi jadi lebih baik. Jadi apa? Kita sering-seringlah kita meminta. Ya kan? Kalau kita merasa, ya sekali 2 kali minta terus nggak itu, ya kita nggak akan dapat ya. Jadi kita mesti belajar untuk sering-sering meminta. Karena hari ini dan besok bisa jadi kondisi orang itu jadi berbeda. Kenapa enggak kita coba? Demikian Pak Patrick. Saya jadi ingat nih ceritanya Ray Kroc ketika dia minta ke Mac sama Dick untuk gimana caranya dia bisa dapetin franchise-nya McDonald's. Itu berhari-hari dia datang minta lagi gitu, dan meyakinkan supaya dia bisa menjadi franchisee dari produknya McDonald's yang akhirnya justru dikembangkannya oleh Ray Kroc ya gitu. Benar. Nah, coach, berarti memang kita mesti mulai melatih kebiasaan baru ini ya. Kebiasaan untuk konteksnya bertanya, tetapi dalam hubungannya juga sebenarnya di situ ada memintanya juga. Ya kan? Melihat segala kemungkinan yang sebenarnya bisa terjadi. Ya gitu, dan memberikan dampak positif gitu. Benar. Tidak hanya bagi kita tentu saja, tentu bagi kedua belah pihak juga ya dalam konteks yang ini gitu. Nah, ternyata bertanya ini juga menjadi satu strategi kelihatannya untuk sebenarnya kita membuka satu komunikasi. Jadi konteksnya sebenarnya bukan awalnya bukan jualan, tapi akhirnya akan bisa terjadi sesuatu dalam konteks ketika kita mulai dengan bertanya saja gitu, tidak menawarkan apapun gitu. Bener. Jadi sebenarnya kita sering bertanya, mengulang-ulang itu sebenarnya kita membangun sebuah repetisi. Contoh gini ya. Saya seringkali dapat curhatan dari klien-klien saya yang saya kasih training maupun coaching bilang gini, Pak, setuju nggak Pak bahwa orang itu membeli karena dia memutuskan? Kelihatan kan benar kan ya? Kelihatannya benar, kayaknya benar. Menurut saya enggak juga. Padahal apa? Orang beli sesuatu memang dia mutusin, tapi apa? Sebenarnya, nah ini perhatikan baik-baik ya. Sebenarnya karena kita menaruh kepada dia informasi berulang-ulang tanpa dia sadarin, dan akhirnya dalam diri dia secara tidak sadar akhirnya dia membeli.
Ya. Contohnya apa? Ambil sembeli. Contohnya apa? Iklan, ya kan? Kita lihat iklan. Iklan misalkan mie instan lah, iklan pembersih lah, deterjen lah. Dia ulang-ulang berkali-kali. Sampai akhirnya orang, yaudah akhirnya beli juga. Apalagi sekarang, zaman sosmed. Kita sekali misalkan contoh, buka sebuah marketplace, ya kan? Sebuah buka marketplace, kemudian kita buka sosmed. Kena deh kita jadi namanya iklan retargeting. Muncul terus tuh, yang padahal kita hanya sekedar cari doang, tapi iklannya muncul terus di sosmed kita. Nah itu kena retargeting. Lama-lama akhirnya, oke deh, beli juga deh. Nah itu kita kena namanya korban retargeting. Nah, ini sebuah survei dilakukan ya dalam dunia sales ini supaya lebih gampang jelas ya. Yang tadi tentang namanya meminta. Seperti ini yang tadi Pak Patrick belajar dalam pengembangan diri kan. Banyak misalnya minta buat kita bangun komunikasi. Nah ini ada seorang marketing spesialis namanya ada Herbert True dari Notre Dame University. Dia mengatakan seperti ini. 44% para penjual menyerah waktu mendatangi calon prospek mereka yang pertama kali. 44%. Ya. 24% menyerah pada kunjungan yang kedua. Oke. 14% pada kunjungan yang ketiga. 12% pada kunjungan yang keempat. Nah, ini berarti apa? 94% orang menyerah pada kunjungan yang keempat. Oke. Padahal tahu nggak? Sebuah kebenaran. Nah, ini sebuah kebenaran. Saya belajar ini seperti ini ya. Bahwa sebenarnya 60% sales terjadi setelah kunjungan yang keempat. Jadi apa? Ini saya belajar ya. Iya. Saya belajar. Ini juga saya pakai. Contoh, saya waktu menjual ini yang terakhir ini buku digital saya. Saya kirim, misalkan dengan temanya bikin copywriting, kirim pakai WA. Sekali kirim, seret. Orang nggak beli kan? Besok-besok ya, kirim lagi. Yang kedua, seret, kirim lagi. Yang ketiga, kirim lagi. Keempat, kelima, ya kan? Mulai kelima dan keenam, mulai ada yang beli. Oke. Jadi seringkali kita menyerah di awal. Nah ini dikatakan ini, si Herbert True ini ngasih tahu bahwa 94% orang menyerah pada penawaran kunjungan yang keempat. Padahal setelah yang keempat, kelima, itu lebih banyak peluang untuk kita berhasil. Jadi, buat teman-teman, kalau meminta, belajar dari anak kecil, ya kan? Kita minta aja, ya kan? Karena kita nggak tahu, diminta ke berapa, kita akan mendapatkannya. Iya. Dan kita juga harus paham bahwa ketika kita mengharapkan respon itu, tadi Coach sudah bilang, itu situasinya berbeda-beda tiap hari, tergantung pada situasi kondisinya seperti apa pada waktu itu. Ya gitu. Jadi kita juga harus paham terhadap perbedaan dari respon itu. Jadi itu sebaiknya nggak apa-apa diulang lagi besok, mungkin kondisinya lebih bagus gitu kan, peluangnya lebih besar. Benar, iya, betul. Ya. Jadi kita intinya di sini adalah kita berani untuk kita meminta, karena banyak yang saya temuin adalah orang nggak berani meminta. Contoh ya kan, saya meng-coaching beberapa para coach junior. Contoh ya, ini seringkali adalah apa? Saya tuh kadang, mereka bingung ya. Mereka adalah orang-orang yang berkompetensi. Coachingnya, kemampuannya canggih. Tapi seringkali mereka punya dalam diri mereka perasaan gak layak. Contohnya apa? Meminta untuk kenaikan fee dari mereka punya coaching. Jadi mereka bertonton segitu-segitu aja, nggak naik-naik, nggak berani minta. Saya bilang, belajar berani minta, ya kan? Dengan dia berani minta, harga yang lebih tinggi, fee yang lebih tinggi, otomatis dia mulai mikir kan, oh berarti apa? Targeting marketnya dia juga berubah. Nah, kalau dia minta harganya segitu, ya dapatnya pasti segitu. Nah, pertanyaannya, seringkali kan diajukan oleh para yang junior-junior saya bilang ini, Coach, kalau saya minta segitu, ada yang mau bayar nggak? Nah, akhirnya saya tunjukkan sebuah riset. Ada seorang coach yang sangat terkenal. Kalau kita pernah baca, pernah tahu, namanya adalah Anthony Robbins. Dia adalah seorang coach yang dibilang adalah top nomor 1 di dunia. Mau tahu nggak berapa fee dari Anthony Robbins? Anthony Robbins, 1 kali coaching, itu minta bayaran dia $1 juta. Wow. Nah, teman saya pernah bilang, iya sih kalau saya punya $1 juta, kalau saya nanti coaching saya mau minta tanya ini joke ya. Anthony, I have give you $1 million for this coaching.
and I'm broke. Habis ini saya mesti ngapain? Itu joke teman saya ya. Mentok gitu. Nah, tapi yang menarik seperti ini. Anthony Robbins mencas $1 juta per satu kali sesi coaching, dan itu pun ngantri. Kita minta sekarang, belum tentu dikasih. Dan juga kita punya uang ya, belum tentu lulus yang kedua. Nah, hebat kan dia punya syarat. Yang pertama ada syaratnya adalah punya uang $1 juta. Yang kedua adalah dia harus mau, setuju untuk apapun yang diberikan instruksi untuk dikerjakan untuk berubah. Nah, kalau punya $1 juta tapi nggak manut sama coach itu, sama Anthony Robbins, kamu nggak akan pernah bisa ketemu. Dua-duanya punya $1 juta dan mau berubah, mau lakukan apa-apa, baru oke. Dan akhirnya apa? Sukses rate-nya, sukses keberhasilan dari coaching Anthony Robbins sangat tinggi. Ya jelas kan? Udah punya uangnya. Yang kedua, orangnya mau lakuin kan? Ya pasti berubah. Karena orang kalau nggak mau lakuin pasti nggak berubah kan? Makanya Anthony Robbins kan jadi sangat kaya dari sesi coaching itu. Bayangkan satu kali coaching $1 juta. Dan dia secara tidak sengaja menentukan segmennya dia. Iya, jadi ketemu kan akhirnya segmen dia kan udah otomatis para orang yang punya modal. Eksekutif kan? Nah, kalau kita tahu lah di Indonesia kan, kita misalkan pernah jalan-jalan ke toko furniture. Ada merek namanya Ashley Furniture yang sofanya harganya amazing ya. Kalau misalkan kita lihat harga amazing untuk sebuah sofa. Dan memang kalau kita pakai enak banget itu sofa merek Ashley. Ini bukan promosi ya. Nah, Ashley itu ownernya di Amerika sana di coaching oleh Anthony Robbins. Dan terjadi perubahan dan semua satu perusahaan di coaching langsung oleh Anthony Robbins. Bayarannya luar biasa. Dan dia misalkan betul, kalau mau coaching sama dia, punya uangnya dan mau berubah. Nah, itu dia punya banyak list perusahaan-perusahaan yang lain yang didik sama dia. Kalau kita perhatikan ya begitu. Kadang-kadang kita mau menentukan harga, tarif, nggak enakan. Nanti kalau saya naikin harga, nggak ada yang mau beli. Nah, padahal kita nggak lihat kan, ada orang yang sangat-sangat luar biasa yang casnya juga ngeri banget. $1 juta per satu kali ketemu. Dan itu durasinya hanya 1 jam. Oke, teman-teman kalau ada yang mau bertanya melalui WhatsApp bisa di 0878 7766 7055. Jadi sekali lagi 0878 7766 7055. Silahkan menyampaikan melalui WhatsApp. Coach, ini ada pertanyaan bagaimana atau apa jenis pertanyaan yang efektif untuk diajukan kepada diri sendiri ketika kita sedang melakukan proses self reflection. Ini ada hubungannya nggak nih? Oke, bertanya kepada diri sendiri ya. Nah, ini kan tadi kita ini tengah meminta. Ini askingnya lebih arah bertanya ya. Nah, saya belajar, ini saya mengutip dari pelajaran waktu saya ikut namanya Solution Focus Coaching. Atau yang teman-teman yang terapi juga ada namanya Solution Brief Therapy ya. Ya kan? Nah, dikatakan bahwa Pak, kita bertanya, usahakan yang pernah kita hindari adalah bertanya mengapa. Nah, karena kalau self reflection bertanya mengapa, itu pertanyaan itu menghasilkan jawabannya adalah jawaban akhirnya membuat kita menyalahkan, mencari siapa yang salah, ya kan, membuat kita namanya membuat pembenaran. Contoh kita langsung contohnya praktek ya, contoh. Kita self reflection. Contoh katakanlah ini. Contoh misalkan kita paling gampang apa? Gini deh. Saya kok saat ini udah lama kerja, uang tabungan saya nggak naik. Kalau kita nanya, kenapa? Jawabannya apa? Ternyata saya boros ya. Menyalahkan diri sendiri kan? Ya, kan semua di mana-mana kan naik. Inflasi. Jadi saya akhirnya juga tabungannya tergerus. Karena banyak. Nah, itu karena kita bertanya mengapa. Lama-lama pembenaran. Ya, ini kayaknya pemerintahnya kurang gimana gitu ya. Sehingga saya begini. Nah, mulai cari ada yang disalahkan, ya kan? Pembenaran. Ya wajar lah segini. Tuh teman saya juga sama, bahkan dia juga malah nggak punya tabungan gitu ya. Itu mencari pembenaran. Tapi kalau kita rubah, saya fakta. Saya punya uang tabungan segini. Sekarang kita nanya, pertanyaan solusi. Bagaimana caranya supaya saya? Nah, ini mumpung ini
akhir bulan nih. Udah baru gajian nih. Gimana caranya supaya bulan ini saya bisa nabung lebih banyak? Katanya. Oke. Gimana caranya? Kita berpikir. Nah, dengan nanya bagaimana caranya, itu adalah memicu untuk otak kita berpikir secara kreatif. Oh, caranya saya masih lebih hemat. Oh, caranya saya kan sudah kerja gini. Saya setelah pulang kerja, kebanyakan saya buang waktu saya. Misalkan katakanlah terlalu banyak scroll sosmed. Terlalu banyak nanya misalkan nonton drakor, nonton Netflix, nonton View dan segala macam. Bukannya nggak boleh ya. Tapi alangkah kalau saya coba ganti waktu saya kurangin. Saya setiap hari luangin waktu sejam belajar jualan atau menjual sesuatu. Mungkin bisa make money. Investasikan waktu. Siapa tahu misalnya apa? Saya setiap hari, katakanlah, ya kita kecil-kecil deh. Setiap hari saya dapat income tambahan. Kecil, 100.000. 20 hari dapat tambahan 2 juta loh. Wow, betul. Nah, kita seringkali gak menghargai. Dapat untung 100.000 kan bisa. Bisa kan 100.000 dengan jualan apa itu macam kan. Atau kita nggak usah besar-besar deh, 10.000 aja. 10.000 kali 20 hari 200.000. Lumayan kan? 200.000 udah dapat, langsung kita tabungin, tambahin. Nah, karena kalau kita mau jawab pertanyaan, bagaimana ketemu caranya? Kemudian kita nanya, saya perlu belajar sama siapa ya? Siapa ya orang yang cocok untuk beli produk yang akan saya tawarkan? Nah, berarti mana siapa? Kapan, ya kan? Di mana, ya kan? Nah, jadi ini pertanyaan-pertanyaan ini, kalau orang kita bilang namanya 5W1H, tapi kita jadi 4W1H, ya kan? What, ya kan? What, when, who, where, ya kan? Tambah satu lagi how. How itu adalah kunci pembuka untuk berpikir kreatif kepada solusi. Nah, kalau kita menggunakan ini, pasti kita akan jadi orang-orang yang luar biasa. Kita bisa gunakan nih. Setiap malam misalkan kita refleksi. Gimana caranya ya? Gimana caranya? Nah, otak kita tuh kreatif. Karena waktu saya belajar dari Solution Focus sekarang ini, bahwa manusia itu sebenarnya penuh dengan sumber daya. Nah, seringkali manusia ini karena nyaman, akhirnya nggak berani nanya. Karena memang kalau nanya, gini loh caranya, kan mesti jawabannya. Sekali kita, apa iya ya? Kadang-kadang kita merasa zona nyamannya terganggu. Akhirnya kita nggak lakukan. Karena itu daripada kita terganggu, akhirnya kita nggak nanya. Lebih enak nanya kenapa? Kita masih belajar. Tanya dengan bagaimana. Pasti kalau kita nanya bagaimana, akan ketemu jawabannya. Karena ini ingat, bisa ulang lagi nonton rekamannya. Di sesi yang pertama saya pernah jelasin bahwa Pak, setiap persoalan pasti ada jawabannya. Nah, kalau kita bisa mengubah masalah jadi persoalan, maka ada jawabannya. Demikian Pak Patrick. Oke, menarik sekali. Jadi aspek ini selain untuk self reflection tadi juga berlaku untuk kita tanyakan itu kepada orang lain. Jadi intinya adalah bagaimana kita menyampaikan pertanyaan yang tepat gitu, yang akan memberikan dampaknya secara positif. Saya melihat coach bahwa sering bertanya atau kebiasaan ini kalau misalnya memang kita sudah biasa lakukan, maka kebiasaan bertanya ini secara tidak sengaja akan menimbulkan kita banyak wawasan baru. Yang tidak kita dapatkan kalau kita cuma diem-diem aja kan gitu. Dan yang menarik juga ternyata kita akan mendapatkan pengalaman baru dari kebiasaan ini. Betul. Jadi kalau kita melatih bertanya, benefitnya banyak. Nah, sebelum saya kesini, saya kasih sebuah tugas nih buat para sahabat Thompson. Nah ini, kalau yang mau berubah silakan dikerjakan. Ini bisa, assignment ini saya berikan kepada para peserta training maupun coaching saya. Gini contohnya ya. Sekarang kita tulis ya. Ambil sebuah kertas, kita tulis. Ya kan? Apa sih ketakutan kita dalam bertanya? List down. Ya kan, tulis. Ketakutan dalam bertanya. Tulis ya. Habis itu bikin 2 tabel. Maksudnya satu tabel ada 2 kolom ya. Kolom pertama adalah kita bikin list down. Kalau saya tetap memiliki, tetap menyimpan, tetap pelihara ini, ya kan? Ketakutan ini, apa ongkos yang akhirnya perlu saya bayar? Dalam tanda kutip, kerugiannya apa ongkosnya? Kolom satunya, kita list down. Kalau ketakutan ini berhasil saya atasin, apa manfaat yang akan saya peroleh?
Nah, kita self reflection, tulis nih. Saya takut ini nih, tulis dulu. Kemudian ongkosnya apa nih kalau 9 ini? Benefitnya apa? Nah, akhirnya setelah kita tulis, nah ini perlu tulis ya, tulis tangan gitu ya. Akhirnya kan mulai mikir, iya ya, ternyata kalau saya tetap takut, nggak nanya, ruginya banyak nih ya. Ya. Ternyata kalau bisa berubah, benefitnya banyak ya. Akhirnya kita boleh berani nanya. Jadi dimulai nih, kita analisa dulu. Nah, setelah kita analisa, baru kita mulai kata tadi Pak Patrick tanyakan, kita belajar nanya. Nanya, nanti benefitnya kita kan nikmatin. Seringkali kalau kita namanya tetap kita punya takut namanya bertanya, akhirnya kita nggak dapet. Contoh, saya dulu awal-awal waktu saya awal pengembangan diri, saya di-challenge oleh guru saya bilang gini, kalau kamu melihat, berjumpa, bertemu dengan seorang yang menginspirasi, beranilah untuk bertanya, minta kontaknya. Nah, itu saya belajar. Kadang-kadang takut. Aduh, kalau saya minta nanti dikasih nggak? Ternyata apa? Saya membuktikan sampai saat hari ini, sebagian besar yang saya minta, mereka memberikan nomor handphone mereka. Pribadi, personal. Ini yang luar biasa. Karena kita belajar meminta. Jarang yang nolak. Nah, seringkali kita berperang nih di pikiran kita. Sebuah sinetron. Nanti skenario-nya, filmnya. Ditolak gimana ya? Nggak terima gimana? Nah, kita mesti buang jauh-jauh itu. Kita mikir, oke deh, berani meminta. Kalau ditolak pun nggak apa-apa gitu ya. Seperti itu Pak Patrick. Oke. Ini ada pertanyaan, Coach. Apakah ada keterkaitan antara kemampuan bertanya yang baik dan juga kemampuan untuk mengembangkan diri secara keseluruhan? Iya. Pertanyaan yang baik itu begini. Itu pertanyaan bagus banget. Jadi kalau kita makin jago bertanya, otomatis jawabannya akan lebih spesifik. Lebih bagus, lebih detail. Jadi cara kita bertanya mempengaruhi jawaban yang kita terima. Nah, ini pun kita perlu belajar. Ini perlu proses ya. Jadi waktu awal-awal, contoh awal, saya misalkan ketemu dengan teman saya yang pengusaha besar, berhasil ya. Dulu waktu awal-awal saya bertanya pertanyaan-pertanyaan yang nggak begitu bisa dalam. Tapi karena kita udah belajar, bertanya lebih canggih, lebih detail, akhirnya saya bisa bertanya lebih detail, lebih spesifik, dan dapat jawaban yang lebih bagus. Contoh. Ini kita materi tentang sesi coaching. Waktu saya membimbing sebuah usaha, saya nanya, kalau dulu saya nanya gini, usaha kamu mau berhasil? Mau. Gimana caranya? Gini. Nah, seperti itu. Itu zaman dulu. Tapi saya mulai berubah. Sekarang mulai lebih spesifik. Oke, kamu mau berhasil usahanya? Oke, mau. Sekarang saya tentukan pada kamu, nanya dulu. Siapa target market kamu? Coba bikin lebih spesifik. Lebih dominan pria atau wanita? Umurnya berapa? Range-nya. Kesukaan mereka apa? Budgeting mereka berapa untuk belanja? Nah, saya kan nanya sangat detail. Jadi, target marketnya ketemu juga sangat spesifik. Kemudian, cara mereka misalkan memarketingkan. Dulu kan, kamu gimana marketing? Udah ini belum? Checklist ini kan. Kalau sekarang apa? Saya tanya juga per item secara detail. Nah, pertanyaan yang tepat mendapatkan jawaban yang tepat. Jadi, kita makin detail, makin tepat. Nah, gampang deh cirinya gini. Para sahabat Thompson kalau tahu sekarang ada AI yang canggih namanya ChatGPT. Nah, itu kan sama nih. Kalau kita mengajukan pertanyaan yang kurang spesifik, sedih makan, jawabannya juga makan. Tapi kalau kita mengajukan pertanyaan yang sangat spesifik, jawabannya makin spesifik. Jadi ini menunjukkan bahwa kita masih belajar cara untuk bertanya. Makin spesifik, makin detail, jawabannya pun akan semakin detail dan spesifik. Demikian Pak Patrick. Berarti kita harus paham betul terhadap apa konsep yang mau kita bangun dalam pertanyaan kita Bener sendiri. Banget. Sebenarnya dalam konteks itu adalah kita tahu kemana pingin jawaban kita tuh bisa kita dapatkan. Sedalam apa. Bener gitu banget. Kan gitu. Sehingga akhirnya kebiasaan itu membentuk satu keahlian sebagai personal kita ya gitu. Untuk bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat untuk bisa menyelesaikan masalah-masalahnya gitu. Apakah ada strategi khusus yang dapat digunakan oleh seseorang untuk mengasah kemampuan mereka nih dalam bertanya nih? Nah, bertanya ini akhirnya kita masih tentu saja kita masih sering-sering latihan praktis karena
latihan yang tepat menghasilkan hasil yang tepat juga. Satu latihan. Yang kedua, upgrade diri, belajar cara bertanya. Banyak kok di Google kita mengajukan bagaimana cara mengajukan pertanyaan, akan sangat banyak sekali detail. Dan saya waktu kemarin sempat kaget, ya kan? Bahkan juga kalau kita misalkan malas nyari, ya kan, ke toko buku juga banyak, atau di Google pun banyak beredar buku-bukunya juga, cara-cara mengajukan pertanyaan. Nah, ini kita harus belajar. Karena ada pertanyaan misalkan untuk kembali kepada tujuannya apa? Mau bertanya untuk apa? Growth, pertumbuhan, pertanyaan untuk apa? Keberhasilan, atau apa? Jadi, beda pertanyaan, beda tujuannya. Jadi, tentukan dulu tujuannya mau apa? Mulai kita belajar cara bertanya seperti apa. Dan apalagi kalau teman-teman yang sekarang yang mulai familiar dengan ChatGPT, itu juga kita sebenarnya lagi belajar cara kita bertanya. Kita di sini kayak kita belajar, ya kan? Cara kita bertanya, makanya kita punya knowledge ya. Akhirnya kualitas bertanya kita pun akan makin bagus. Kita akan pertanyaan makin tajam. Dan ini saya juga percaya, ini juga hasil dari latihan dan jam terbang. Orang bisa bertanya dengan cara spesifik, pasti dia juga jam terbangnya sangat banyak. Akhirnya dia bisa tahu, oke, kira-kira saya mau nanya dari sudut pandang yang mana ya, angle yang mana. Akhirnya jawabannya pun dapatnya juga bisa sangat qualified. Contoh lah, kalau kita mau belajar ya cara bertanya, kita kan bisa nih nonton di YouTube atau di cara orang di talk show cara bertanya gitu kan. Contoh kayak yang di Indonesia yang keren itu Mata Najwa gitu ya. Nah, Mbak Najwa Shihab itu keren banget cara bertanya. Kita bisa belajar. Oh, gini cara dia nanya. Nah, itu kita pelajari cara bertanyanya. Nah, kalau kita gunakan kepada diri kita sendiri untuk improvement juga hasil luar biasa. Pelajari deh, ini kita sebenarnya resource-nya sangat banyak. Di YouTube kita bisa nyari cara-cara orang namanya bertanya. Atau seperti ini, kita belajar misalkan dari Pak Patrick cara bertanya juga bagus banget. Dari teman-teman yang para di radio ya kan, yang jadi host juga, mereka bertanya juga keren-keren. Kita bisa belajar. Dari pertanyaan itu kita belajar. Karena apa? Pertanyaan yang tepat mendapatkan jawaban yang tepat. Demikian Pak Patrick. Ini menarik sekali. Kelihatannya memang sepele ya. Masalahnya cuma bertanya gitu kan gitu. Tetapi sebenarnya dia memberikan dampak yang luar biasa ya. Benar banget. Keahlian ternyata dalam konteks bertanya itu ternyata juga ada hubungannya dengan kemampuan kita menjalin hubungan dengan orang lain. Betul, ya, komunikasi. Gitu. Komunikasi. Apalagi juga dalam hubungannya konteks dalam pasangan rumah tangga misalnya. Ternyata kemampuan bertanya ini kelihatannya sederhana tapi penting ya. Benar. Semakin kita memiliki kemampuan yang tepat untuk melakukan atau menyampaikan pertanyaan, maka responnya juga akan jauh lebih bagus. Benar kita banget. Bisa terima. Setuju. Tetapi semakin kita tidak paham tentang konteks bertanya ini malah menjadi kesimpang siuran dalam komunikasi. Bukan begitu, Coach? Iya, benar. Jadi ini kembali lagi kepada namanya teknik komunikasi. Memang seringkali kita kan merasa, ngapain sih contoh waktu kita sekolah, ngapain sih belajar bahasa Indonesia bertanya ya. Padahal itu sebuah hal yang fundamental. Itu kalau kita mengajukan pertanyaan yang tepat, maka akan mendapatkan jawaban yang tepat. Contoh misalkan ada tadi konteks di keluarga, ya kan? Kenapa sih kamu gini? Nah, pasti jawabannya apa? Berantem deh, tengkar nih. Betul. Betul. Kamu sih gini. Ya. Tapi kalau kita nanya, gimana? Ayo. Ini kita punya challenge nih di keluarga ini. Gimana ya caranya ya supaya gini ya? Akhirnya muncul ide-ide. Ubah dari mengapa jadi bagaimana? Hasilnya jawabannya beda banget. Ya kan? Salah bertanya bisa jadi perang gitu ya. Heboh ya. Benar. Betul kan? Kalau bertanya tepat akan jadi solusi yang luar biasa. Mengubah jadi mengapa jadi bagaimana? Iya. Ya, kalau bagaimana itu mengundang responsibility, tanggung jawab bersama-sama untuk bisa memecahkan masalahnya gitu. Betul, dan muncul kreativitas akhirnya. Tapi kalau tanyanya mengapa, yang ada konteksnya ngerasa kita akan disalahin nih dalam konteks itu kan gitu. Kalau tanya, kenapa sih? Oh, kamu cocok banget sama saya gitu ya. Wah, bilang, ya habis gini, habis capek gini. Nah, kan muncul jawabannya kan. Bisa tanya, gimana ya caranya ya supaya kamu lebih perhatian sama saya. Kan jawabannya masih beda gitu ya. Ubah pertanyaan begitu, hasilnya beda gitu ya. Demikian Pak Patrick. Menarik sekali Coach obrolan kita pada sore hari ini. Sebuah topik yang sederhana ya, ask gitu. Bertanya gitu. Sesuatu hal yang tiap hari kita tahu, kita sudah sering lakukan, tetapi ternyata butuh teknik. Dan ternyata ini bisa menjadi senjata yang sangat ampuh
untuk mendevelop kepribadian kita, untuk memperkaya kemampuan komunikasi kita gitu. Closing statement, Coach, untuk topik ini. Closing statementnya ini, belajarlah untuk meminta dan bertanya mulai dari ini ya. Jadi nothing tulus ya, kita minta ditolak juga kita nggak makin buruk kok ya kan. Kita minta dapat, kita jadi makin baik. Ajukanlah pertanyaan tepat, meminta dengan tepat, maka kita akan mendapatkannya. Mintalah, maka kamu akan mendapatkannya. Demikian Pak Patrick. Jadi jangan sungkan-sungkan ya untuk meminta, sampaikan aja apa yang memang kita ingin tahu, apa yang kita butuhkan gitu. Tetapi kita juga harus bijak untuk menerima responnya. Dan jangan cepat menyerah kalau nggak salah tadi. Ya kan gitu. Lakukan itu terus-menerus sampai kita mendapatkan apa yang memang kita butuhkan. Oke, Coach. Next pertemuan kita akan membahas apa nih ya? Pertemuan nanti ke-19 ya, kira-kira 2 minggu lagi, karena minggu depan Pak Patrick mau ke Jakarta dulu ceritanya. 19 akan bahas tentang menolak penolakan. Keren banget jadi ya. Menolak penolakan. Oke, sahabat Thomson, semoga kita bisa ketemu lagi dalam episode yang ke-19. Dan terima kasih Coach untuk ngobrol kita pada sore hari ini. Teman-teman, selamat menikmati liburan ya. Selamat liburan ya. Ini ada 2 hari tanggal merah, kemudian ada hari pintasnya di Sabtu gitu. Semoga suasana liburan ini menyenangkan. Kita akan ketemu lagi bersama Coach Adrian di 2 minggu yang akan datang. Sampai jumpa. Sampai jumpa, bye.